Oke, hari ini kita akan bahas lanjutin yang kemarin ya, aplikasi turunan pada penggambaran grafik dan masalah ekstremum. Oh iya, tapi sebelum sampai sini kayaknya saya kemarin luput ada satu ya tentang dari L'Hopital. Contoh soalnya ya, bentar. Untuk yang ini yang kasus bentuk tahingganya ini. Bentuk tahingga, bentuk tak tentunya tahingga dikurangi tahingga. Nah ini siapa? Oh, bagus. Yang bentuknya tahingga per tahingga. Tahingga dikurangi tahingga. Tahingga dikurangi tahingga juga ini bentuk tak tentu ya. Misalkan sejuta dikurangi semiliar sama semiliar kurangi semiliar kan hasilnya beda ya. Dan bisa hasilnya bedanya sangat signifikan ya. Jadi makanya disebut bentuk tak tentu. Ya, sekali lagi sejuta dikurangi semiliar itu kan besar dikurangi besar ya. Dan semiliar dikurangi semiliar itu juga besar dikurangi besar, hasilnya bisa berbeda ya. Hasilnya bisa berbeda dan apa namanya? Bisa sangat signifikan. Nah, contohnya misalkan limit X mendekati 0 dari kanan dari 1/X dikurangi 1 per sinus X. Ya. Nah, ini kan yang ini 1 kurangi 0, 1 bagi 0, 1 dibagi bilangan yang mendekati 0 kan besar banget ya. Ini positif hingga yang ini juga sama, sinus 0 kan 0 ya, 1 dibagi bilangan yang dekat dengan 0 juga ini positif hingga. Jadi ini tahingga kurangi tahingga. Nah, ini caranya kita ubah ke dalam bentuk kalau jadi kalau jadi perbandingan disatuin ini X sinus X ya, yang atas jadi sinus X, ini kurangi X. Nah ini jadi apa nih, jadi 0 per 0 ya, ini jadi bentuk 0 per 0 pakai L'Hopital ya, pakai L'Hopital. Ini kita turunkan jadi limit X mendekati 0 dari kanan, X mendekati 0 dari kanan, jadinya cos X ya, kurangi 1 per, nah ini jadi apa diturunkan, jadi sinus X terus ditambah X cos X ya, tambah X cos X ya. X sin X kan jadi X turunin, X sin X biarin, terus X nya biarin, sin X nya diturunin. Nah ini kalau dimasukkan juga masih 0 per 0 ya, ini masih 0 per 0, pakai aturan L'Hopital lagi, turunkan lagi, jadi limit X mendekati 0 dari kanan, nih cos diturunkan jadi minus sinus X ya, dibagi sin X turunkan jadi cos X ya, ini jadi cos X dikurangi X sin X. Nah ini udah nggak 0 per 0 lagi ya. Ini sama dengan berapa nih? Kalau 0 dimasukin apa? 0 dibagi 1 tambah 1 kurangi 0 kali 0 ya. Ini sama dengan 0. Ini ya, yang bentuk tahingga kurangi tahingga.
Itu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sama materi yang kemarin? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, oke. Oke. Oke, sekarang ke materi berikutnya. Oke. Nah, kita hari ini akan bahas tentang aplikasi turunan pada penggambaran grafik dan masalah ekstrim. Mungkin ini beberapa pertemuan, nggak bisa sekaligus satu pertemuan ya. Jadi yang pertama kita bahas tentang kemonotonan. Apa itu kemonotonan? Jadi kemonotonan itu artinya kaitannya dengan fungsi naik dan fungsi turun, gitu ya. Nah, ini definisinya. Apa itu fungsi naik dan fungsi turun? Jadi kalau kita misalkan punya fungsi f, f-nya terdefinisi pada suatu interval, misalkan nama intervalnya i ya, interval i, dan misalkan x1, x2 ini sembarang titik atau sembarang anggota himpunan i. Nah, fungsi f dikatakan naik pada interval i ya. Fungsi f dikatakan fungsi naik pada interval i jika untuk x1 yang lebih kecil dari x2. Jadi ini sembarang x1, x2 ya. Untuk sembarang x1, x2 yang x1-nya lebih kecil dari x2, maka nanti nilai fx1-nya lebih kecil daripada fx2. Nah, ini maksudnya nih ya. Ini fungsi naik. Jadi grafik fungsinya naik gitu ya. Grafik fungsinya naik. Naik dalam artian kalau x-nya semakin besar ya, nanti nilai fx-nya juga semakin besar. Jadi kalau nilai x-nya semakin besar, maka nilai fx-nya juga semakin besar. Berarti kan fungsinya gini grafiknya ya. Fungsi naik nih ya. Jadi kelihatan nih kalau x2-nya lebih besar daripada x1 atau x1-nya lebih kecil daripada x2, kelihatan nilai fx1-nya ini lebih kecil daripada fx2. Ini untuk sembarang x1, x2 yang x1-nya lebih kecil daripada x2. Ini fungsi naik. Nah, fungsi turun gimana ya? Fungsi turun berarti istilahnya kebalikannya ya. Jadi kalau x1-nya lebih kecil daripada x2, atau kalau x-nya semakin besar, fx-nya semakin kecil. Ini kelihatan nih, ini kan x1 lebih kecil daripada x2, maka fx1-nya itu lebih besar daripada fx2. Ya, fungsi turun kelihatan ya, ini kelihatan x1 dan x2. Ini x1-nya lebih kecil daripada x2, tapi fx1-nya dia lebih besar daripada fx2. Gitu ya. Ini fungsi turun. Jadi grafiknya tuh grafik fungsinya turun tuh, turunnya kelihatan gitu. Nah, kalau konstan gimana? Kalau konstan berarti ya nilai f-nya berapapun x-nya, nilai f-nya itu selalu sama ya. Jadi untuk sembarang x1, x2 nanti fx1-nya sama dengan fx2. Ini tetap nih f-nya ya, nilai fx-nya. Jadi x-nya berapapun nilai f-nya itu konstan sama. Nah, ini ya, ingat-ingat ya. Jadi ini fungsi monoton naik ya. Ini fungsi monoton naik, kalau fungsi monoton naik, kalau x-nya semakin besar, f-nya juga semakin besar. Kalau fungsi monoton turun, berarti kalau x-nya semakin besar, ke arah kanan, kalau x semakin besar kan ke arah kanan ya, maka fx-nya semakin kecil. Tapi kalau fungsi konstan, berapapun fx-nya sama nilainya, ya, itu. Nah, kalau mau dikaitkan dengan turunan gimana? Fungsi naik, fungsi turun, gitu ya. Sekarang kita perhatikan. Kemarin kan kita sudah tahu kan ya, yang namanya turunan itu adalah gradien garis singgung ya. Gradien garis singgung. Jadi kalau turunan F di titik X1 berarti gradien garis singgung di X1. Nah, gini. Sorry. Gini ya. Bikin dulu. Nah, gitu. Bentar. Bikin dulu.
Ini garis singgungnya ya. Jadi gradien garis singgung ini adalah turunan F di titik X1. Kalau yang Fx2, nih, F aksen 2 ini kan ya. Nah, gitu. Ini saya pendekin. Kira-kira menurut pengamatan Anda nih ya, kira-kira kalau menurut pengamatan Anda, turunan-turunannya gimana? Kalau X-nya kalau X, turun-turunannya bagaimana? Untuk berapapun X-nya kalau yang fungsi naik. Jadi pada fungsi menaik ini, F aksen X-nya bagaimana? Nilainya apa? Gitu. Pasti positif bukan? Pasti positif, kenapa? Karena kemiringan gradiennya ke kanan. Iya, betul ya. Jadi kelihatan kemiringan gradiennya itu ke kanan. Ya, kalau yang fungsi naik. Jelas ya? Jadi untuk fungsi yang naik, kalau kita lihat gradien garis singgungnya itu ke kanan semua. Ya, berarti F aksen X-nya positif. Ya, untuk setiap X elemen I. Yang tadi yang jawab siapa? Risa, Pak. 2021 ya. Ya. Nah, kalau yang turun gimana? Kalau turun kelihatan lagi nih ya. Nah, ini yang turun juga. Yang turun arahnya kan ke sana semua nih garis singgungnya ya. Ya enggak? Tuh. Ya. Yang fungsi turun gradien garis singgungnya arahnya ke sini semua. Berarti apa? Gradiennya nih negatif ya. Gradiennya itu negatif. Berarti F aksen X-nya ya itu negatif karena gradien garis singgungnya negatif karena kan miringnya ke sini ya. Kemiringannya kayak gini itu ya. Untuk setiap X elemen I. Paham ya? Jadi ini ada penjelasannya. Ini tapi ini penjelasan kasarnya lah ya. Kalau fungsi konstan gimana F aksen X-nya? Kalau fungsi konstan gimana F aksen X-nya? 0. Nol ya. Ini kan garis singgungnya horizontal ya. Ini garis singgungnya horizontal semua ya. Jadi F aksen X untuk setiap X elemen I. Ya, saya harap Anda paham ya nanti kenapa sih kalau fungsi naik turunannya harus positif gitu ya. Kenapa sih kalau fungsi turun turunan F-nya nih negatif. Kenapa sih kalau fungsi konstan turunannya sama dengan 0. Ini seperti ini ya. Sekali lagi nih kalau fungsi kelihatan nih. Garis singgungnya lihat arahnya ke sana berarti dia gradiennya positif. Gradien kaitannya dengan turunan kan ya. Berarti F aksen X-nya positif. Kalau fungsi turun karena garis singgungnya arahnya ke sana semua, ya kelihatan. Berarti kan gradiennya negatif. Berarti F aksen X-nya nih negatif. Tapi kalau fungsi konstan kelihatan garis singgungnya ini horizontal semua. Ya, berarti F aksen X-nya sama dengan 0. Makanya kemudian kita punya teorema ini. Tuh, gitu ya. Nah, ini kelihatan tuh fungsi naik tuh. Setiap garis singgungnya arahnya ke sana arahnya. Jadi dia F aksen X-nya positif. Kalau fungsi turun kelihatan tuh garis singgungnya arahnya ke sini semua, ya. Berarti F aksennya nih negatif. Kalau yang fungsi konstan garis singgungnya horizontal semua, ya. Berarti F aksen X-nya sama dengan 0. Jadi nanti kalau Anda mau ngecek di mana F naik, turun atau konstan, tinggal cek turunannya. Kalau turunannya positif berarti fungsinya itu naik di situ. Kalau turunnya negatif berarti fungsinya tuh turun. Kalau turunannya sama dengan 0 berarti fungsinya itu konstan. Nah, contohnya coba ya kita lihat contohnya. Contohnya saya ambil dari buku aja. biar baca. Bukunya dibaca ya. Ada yang pernah baca buku ini enggak? Nanti saya kasih bonus. Ada yang pernah baca buku ini enggak? Ada yang pernah baca buku ini enggak? Ada yang pernah baca buku Anton ini? Risa pernah baca buku ini enggak, Risa?
Cuma sekilas Pak, enggak. Soalnya bahasa Inggris jadi bingung. Ya enggak harus belajar, ya nggak apa-apa ya. Saya juga dulu sama kayak Anda kok. Saya itu dulu ya nggak bisa bahasa Inggris. Dulu saya SMA itu bahasa Inggrisnya kecil. Dulu tuh yang namanya dulu sih namanya ini Eptanas dulu zamannya. Evaluasi belajar tahap akhir nasional ya pas SMA itu ya. Kalau sekarang UN lah gitu ya. Itu saya nilai bahasa Inggrisnya dapat 6 itu ya. 6 dari 10. Nah, tapi pas kuliah itu bukunya bahasa Inggris semua, buku teksnya gitu loh ya. Jauh ya, jadi mau nggak mau ya harus baca buku teks berbahasa Inggris itu gitu. Jadi dalam keadaan terpaksa, jadi dipaksa oleh keadaan, ya dipaksa oleh keadaan. Akhirnya kan harus mau nggak mau harus baca buku teks berbahasa Inggris gitu. Ya akhirnya sedikit-sedikit ya bisa lebih paham lah seperti itu ya. Jadi jadi jangan apa namanya, jangan aduh bahasa Inggris repot, enggak, coba-coba aja, coba terus sedikit-sedikit. Nanti akhirnya lama-lama kelamaan terbiasa kok. Saya juga dulu dulu awalnya seperti Anda juga, aduh gimana ya bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Tapi harus dipaksakan, memang kadang keadaan memaksa itu bisa membuat orang jadi lebih bagus gitu ya. Jadi harus dipaksakan ya, sedikit-sedikit aja. Saya dulu dulu kayak begitu juga. Nanti kalau nggak pernah dicoba nanti nggak akan bisa-bisa. Mendingan dicoba meskipun kemajuannya dikit, nanti kan dikit itu kalau terus naik-naik terus kan jadi akhirnya bisa juga gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau mau lebih luas, lebih detail, itu lewat buku. Saya juga dulu kadang dosen kan ya mungkin Anda juga anggapannya seperti itu ya. Dosen itu kan ada yang menjelaskannya bagus gitu, ada yang biasa gitu, ada yang jelas, ada yang enggak. Itu kan tapi jelas enggaknya juga menurut kita ya. Itu subjektif juga, relatif juga. Nah, itu kadang saya biasa bukan kadang biasanya akhirnya saya baca buku teksnya aja lah gitu. Ya, baca buku teksnya aja kan lebih luas, lebih detail, lebih dalam gitu. Kadang kalau dosen ngajar di kelas kan globalnya aja gitu ya. Tapi yang detail-detailnya ya, yang lebih lengkap penjelasannya sebetulnya ada di buku. Kalau di buku kan ada grafiknya, ada gambarnya, segala macam yang bisa mungkin membantu memahamkan kita untuk mempelajari sesuatu topik gitu ya. Itu ya, dicoba gitu ya. Nanti kalau Anda ngandelin kuliah di dari dosen ya repot juga gitu ya. Ini kalau misalkan Anda bisa paham langsung dari penjelasan dosen. Kalau nggak paham juga, kalau Andanya malas baca buku teks, aduh gimana, dari mana belajarnya? Ya, gimana, tergantung nasib gitu ya. Tergantung nasib. Gimana takdir gitu ya. Ya nggak begitu juga, harus diusahakan. Oke. Ya, contohnya mungkin ini aja nih ya. X kuadrat kurangi 4X tambah 3. Coba nih. Fx sama dengan Fx sama X kuadrat kurangi 4X tambah 3. X kuadrat kurangi 4X tambah 3. Nah, ini X. Domainnya semua bilang, di domainnya R ya, bukan bilangan real. Ini untuk X semua bilangan real. Nah, kita akan melihat di mana F naik atau turun. Ya, berarti kita lihat turunannya ya. Kita lihat turunannya. Berarti F aksen X ya, itu sama dengan 2X dikurangi 4. Nah, kalau kita lihat kan F aksen kan bisa positif atau bisa negatif ya. Nah, mungkin kita perlu lihat dulu batas di mana ada perubahan nilai dari F aksen ini gitu ya. Berarti kalau gitu kita akan melihat di mana X demikian sehingga F aksen X-nya sama dengan 0. Ya kan? Kan kita mau melihat F aksen X yang kurang dari 0 dan lebih dari 0. Berarti kita perlu tahu dulu X di mana F aksen sama dengan 0. Nanti kan kelihatan yang negatif sebelah mana, yang positif sebelah mana, kan begitu kan? Ya. Berarti dari sini kita punya 2X
sama dengan 4 ya. Nah, ini Tx sama dengan 2. Nah ini kemungkinan sebelum dan sudah 2 ini bukan kemungkinan, pasti setelah 1 dan sebelum 2 dan sudah 2 ini ada perubahan tanda F aksen gitu. Jadi kalau kita pakai garis bilangan gitu ya. Ini kalau ini 2. Nah, berarti sebelum 2 nilai F aksen gimana? Sebelum 2. Jadi ini tanda F aksen ya. Enggak salah. Sebelum 2 gimana F aksen X-nya? Negatif, Pak. Negatif ya. Jadi mungkin saya judulnya di sini tanda F aksen X. Jadi kalau sebelum 2 dia negatif ya. Setelah 2 dia positif. Kelihatan ya? Sebelum 2 ya. Kalau sebelum 2 kan berarti 2 kali X kan lebih kecil daripada 4 kan, berarti negatif ya. Gitu ya. Setelah 2 jelas dia positif. Kalau begitu jadi F aksen X itu negatif ya untuk setiap X yang kurang dari 2. Ya. Berarti F-nya tuh turun. Ya. Berarti F-nya turun pada interval ya dari minta hingga sampai 2. Bahwa 2-nya diikutin nggak masalah ya. Kemudian di sini F aksen X-nya dia positif nih ya. Untuk setiap X lebih dari 2. Berarti kalau gitu F-nya naik. F-nya naik ya. F-nya naik pada berarti setelah 2 ya. 2 dan setelahnya. Nah, gitu ya. Ini interval ya. Berarti ini artinya itu interval apa? X kurang dari sama dengan 2 ya. Kalau yang ini X lebih dari sama dengan 2. Gitu ya. Nah, gitu. Oke, contoh lain ada nggak di sini? Nah, ini. Nah, ini kelihatan nih grafik. Ini grafiknya nih ya. Ini kan grafik X kuadrat kurangi 4X tambah 3 tuh. Kelihatan nih. Sebelum 2 dia fungsi tuh turun. Nah, kemudian dari 2 dan setelahnya dia fungsi naik. Ya, jadi ini fungsi X kuadrat kurangi 4X tambah 3. Gitu ya. Nah, sekarang contoh lain. Contoh lainnya ya mana nih? Oke lah, ini dulu nggak apa-apa, X pangkat 3 dulu. Contoh lain. Fx ini sama dengan X pangkat 3 ya, X nya elemen L. Oke. Nah, turunin ya, berarti F aksen X sama dengan 3X kuadrat. Kita buat 0 karena untuk mengetahui di mana positif negatifnya.